Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, memang yaitu ketika putusan MA pada waktu lalu yang setidaknya meloloskan bisa mengikuti pilkada serentak pada 2024 menuai polemik dan bahkan juga banyak kritikan, yaitu terhadap majunya Kaisang di bursa pilkada 2024. Ya memang, apalagi pada waktu lalu juga kita dikejutkan dengan putusan MK dan sekarang kita dikejutkan lagi oleh putusan MA. Bahkan juga ramai yaitu di perbincangan, yaitu MK itu adalah Mahkamah Kakak dan MA itu adalah Mahkamah Adik. Di situ bahkan viral. Dan sampai saat ini pun juga Mahkamah Adik di sini masih trending topik di Twitter dan memperoleh sekitar 7.500 tweetan. Bayangkan. Terus terang saya jadi ingat pada waktu lalu ya, yaitu pada waktu lalu bahkan sekitar 2017. Di situ Kaisang bahkan mengkritik yaitu nepotisme, emang masih zaman minta proyek sama orang tua. Saya masih ingat betul ketika pada waktu lalu Kaisang mengkritik hal tersebut. Ya memang pada waktu lalu memang Kaisang dan bahkan juga Gibran di situ dikenal dengan seorang pengusaha martabak dan pengusaha sang pisang. Dan bahkan dari berita yang beredar, usahanya di situ sukses dan bahkan juga Kaisang tidak mau terjun ke dunia politik. Tetapi saat ini dikejutkan dengan apa? Dengan putusan MA. Ya kalau kita ketahui Kaisang di situ memang usianya belum genap 30 tahun, padahal syarat pendaftaran untuk pilkada serentak 2024 besok adalah minimal 30 tahun. Tetapi persyaratannya itu dirubah, yaitu ketika dilantik usianya 30 tahun. Menurut saya itu sudah jelas menurut saya demi Kaisang maju. Apalagi juga sudah beredar ya di situ bahkan Kaisang menjadi cawagup di DKI Jakarta. Tapi kita tidak tahu lagi ya besok seperti apa. Tetapi yang jelas di sini ya aturan dirubah. Menurut saya Kaisang sudah dipastikan akan maju di pilkada serentak pada 2024. Dan di sini bahkan dari fifa.co.id yaitu mentweet viral Kaisang kritik nepotisme, emang masih zaman minta proyek sama orang tua. Nah dari sini saya juga penasaran ya kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Ya memang di sini sungguh kejutan yang tidak terkejut sih. Bahkan juga masyarakat sudah memprediksi lah akan terjadi seperti ini. Karena memang usia Kaisang pada Desember mendatang itu berusia genap 30 tahun. Di sini dari David Hermansyah, zamannya nggak perlu minta memang, tapi sekarang zaman ortu langsung memberi tanpa anak meminta. Apa mungkin seperti itu ya. Di sini sekeluarga kulit badak muka tembok kelas ultra super. Ya seharusnya kan Presiden Joko Widodo mengetahui ya hal ini ya. Seharusnya juga diantisipasi lah. Sudah kemarin sudah MK, masa sekarang adiknya hampir di tahun yang sama juga, yaitu Pilpres 2024, Pilkada 2024 sudah ada 2 perundang-undangan yang setidaknya ya dirubah lah batas usia capres-cawapres pada waktu lalu dan sekarang batas usia minimum cakada. Di sini menurut saya sangat wow sekali lah. Di sini dari Daniel, gagal menjadi pengusaha, jalan pintas politik pun ditempuh mumpung punya ayah presiden yang telah merasa begitu nikmatnya kekuasaan. Ayah dan ibu pun ingin anak-anaknya merasakan hal yang sama. Ya seperti itulah. Emang masih zaman pakai pengaruh kekuasaan orang tua buat dapetin pekerjaan atau jabatan. Di sini dari WP, bosnya seneng bener pakai kacamata kuda. Duh, jadi kesel ini keluarga kayaknya emang didikan harus nggak tahu malu dan budek selengean. Ya seperti itulah. Jadi memang sangat mengejutkan sekali. Nah di sini bahkan juga dikomentari oleh Presiko Kanti, bocah tengil kencing lurus juga baru kemarin sore jaluk di ya seperti itulah. Memang pada waktu lalu juga Kaisang di sini sudah memberikan kejutan 2 kali ya. Yang pertama apa? Baru saja mendaftar yaitu sebagai kader PSI mendapatkan KTA, tiba-tiba langsung menjadi ketua umum. Bayangkan baru 2 hari langsung menjadi ketua umum. Dan sekarang juga ya seperti ini. Memang di sini sangat wow sekali lah perundang-undangan kok sangat mudahnya ya diotak-atik demi apa? Bukan demi masyarakat, demi keluarga ya. Memang kalau menurut saya seperti ini ya. Entahlah. Saya juga kadang-kadang sudah tidak bisa berkomentar banyak lah tentang ini. Di sini saya juga penasaran ya, beritanya dari Liputan 6. Di sini Kaisang kritik pelaku KKN dan
intoleransi dasar deso. Di sini Kaisang Pangarep, anak bungsu Presiden Jokowi, memang sangat kreatif. Selain aktif sebagai YouTuber, dia juga piawai berakting dalam film layar lebar. Salah satunya dalam Cek Suku Sebelah. Dalam video terbarunya, Kaisang mengkritik dan menyindir orang-orang yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN yang sebelumnya sudah lazim dilakukan beberapa anak-anak pejabat. Dalam video yang berdurasi sekitar 3 menit ini, Kaisang secara kreatif memberikan pencerahan melalui dialog dirinya dengan sang bapak. Sebagai anak presiden, ia merayu bapaknya agar diberi proyek. Karena sebagai YouTuber penghasilannya kecil, permintaan Kaisang ditolak mentah-mentah. Mau sukses dan kaya harus kerja keras, kata suara di sebelah sana. Selain mengomentari perilaku KKN, Kaisang juga menyayangkan kenapa anak-anak yang masih di bawah umur itu juga sering menyebarkan kebencian dan intoleransi. Padahal Indonesia adalah negara dengan beragam suku, budaya, dan lain sebagainya. Nah, memang seharusnya hal seperti ini kan juga dikritisi ya, apalagi juga Ketua Umum PSI ya, tentang putusan MA, MK, dan sebagainya. Menurut saya juga wajib dikritisi. Apalagi kalau kita lihat pada waktu lalu, di situ bahkan Kaisang ketika ditanya oleh wartawan tentang Orde Baru Orba, di situ bahkan Kaisang menjawab ya sangat super sekali, yaitu saya masih kecil, belum tahu tentang Orba dan sebagainya. Ya, memang wajib ya, wajib hukumnya Ketua Umum, yaitu untuk belajar sejarah, untuk mengerti sejarah. Seharusnya juga itu yang ditekankan, karena sebagai pemimpin itu harus paham, yaitu ideologi Pancasila, sejarah bangsa Indonesia, sejarah reformasi 98 seharusnya sangat tahu. Sehingga apa? Sehingga tidak mudah lah, yaitu untuk merubah aturan dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya dari Presyoka Kanti. Di sini dari Yos Aditya, Aji mumpung ya Mbak, heran ya, makin lama kok sepertinya negara ini punya satu keluarga. Dulu salut sama keluarga Jokowi, makin kesini makin muak. Ya seperti itulah, saya juga tidak bisa membayangkan ya akan terjadi seperti ini ya. Dan ya kurang 1 tahun, fenomena-fenomena yang terjadi hanya kurang 1 tahun, semuanya dibolak-balik. Pikiran kita diaduk-aduk, hati kita juga diaduk-aduk rasanya pada Pilpres kemarin dan hingga Pilkada di sini. Seharusnya ada peraturan jelas, tegas, seperti ya pada waktu lalu seharusnya juga tidak ada ya otak-atik kepentingan di sini mendekati Pilkada atau mendekati Pilpres. Seharusnya tidak ada hukum yang diotak-atik. Seharusnya untuk Pilkada 2029 atau seperti apa. Tidak seperti ya ini, menurut saya terlalu mendadak sekali dan terlalu kentara, yaitu putusan tersebut untuk ya, untuk siapa kalau bukan Kaisang? Karena yang punya masalah usia waktu pendaftaran memang belum genap 30 tahun. Ya, tetapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tapi yang jelas saya juga berharap lah semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan juga Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.